Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulur, selamat bertemu dengan channel Tonatan TV. Ini kali kita akan melihat kisah perjalanan Kerajaan Pajang, yakni tokoh sejarah Jawa, Joko Tingkir. Joko Tingkir adalah pendiri dan sultan pertama Kesultanan Pajang. Ia memerintah dari tahun 1549 hingga 1582. Ia juga dikenal dengan gelar Sultan Adiwijaya. Joko Tingkir, nama aslinya adalah Mas Karebet, lahir pada tanggal 18 Jumadil akhir tahun Dalmangsa 8 menjelang subuh. Kisahnya berawal ketika Ki Ageng Pengging sedang menggelar pertunjukan wayang beber dan dalangnya adalah Ki Ageng Tingkir. Namun suara wayang yang kemebret tertiup angin membuat bayi itu diberi nama Mas Karebet. Kedua Ki Ageng ini adalah murid Syekh Siti Jenar. Sepulang dari mendalang, Ki Ageng Tingkir jatuh sakit dan meninggal dunia. 10 tahun kemudian, Ki Ageng Pengging dihukum mati karena dituduh memberontak terhadap Kerajaan Demak. Sebagai pelaksana hukuman ialah Sunan Kudus. Setelah kematian suaminya, Nyai Ageng Pengging jatuh sakit dan meninggal pula. Sejak itu, Mas Karebet diambil sebagai anak angkat Nyai Ageng Tingkir, janda Ki Ageng Tingkir, yang membuat masa remajanya lebih dikenal dengan nama Jaka Tingkir. Mas Karebet gemar bertapa, berlatih bela diri dan kesaktian, sehingga tumbuh menjadi pemuda yang tangguh dan tampan. Ia lalu dijuluki Jaka Tingkir. Guru pertamanya adalah sang ayah Ki Ageng Kebo Kenongo, dan sang kakek Jaka Sengoro Pangeran Andayaningrat Ki Ageng Pengging Sepuh. Selain berguru kepada ayah dan kakeknya, Jaka Tingkir juga belajar dengan Sunan Kalijaga, dan lalu berguru pada Ki Ageng Selo, yang kemudian dipersaudarakan dengan ketiga murid dari Ki Ageng Selo, yaitu Ki Juru Martani, Ki Ageng Pamanahan, dan Ki Panjawi. Jaka Tingkir kemudian berguru pada Ki Ageng Banyu Biru atau Ki Kebo Kanigoro, saudara tua ayahnya, kakak mendiang ayahnya. Dalam perguruan ini ada murid yang lain, yaitu Mas Manca, Mas Wila, dan Ki Wuragil. Babat Tanah Jawi selanjutnya mengisahkan, Jaka Tingkir ingin mengabdi ke ibu kota Demak. Beberapa kejadian menarik mengikuti Jaka Tingkir, baik dalam perjalanan menuju Demak maupun pada saat mengabdi di Demak. Para pujangga zaman dahulu mempunyai kebiasaan atau semacam kode etik berupa menghaluskan kisah atas suatu kejadian yang menyangkut raja atau istana yang kurang sepantasnya diceritakan dengan menggunakan kisah kiasan. Ada beberapa kisah kiasan yang mengikuti perjalanan hidup Jaka Tingkir alias Mas Karebet. Dalam perjalanan ke Kerajaan Demak, zaman dahulu sebagai alat transportasi dipergunakan getek rakit bambu melalui sungai. Jaka Tingkir ditemani oleh teman seperguruannya Mas Manca, Mas Wila, dan Ki Wuragil. Versi kisah kiasan dari pujangga, dikisahkan bahwa dalam perjalanan itu di Kedung Srengenge, Kedung adalah bagian sungai yang dalam. Jaka Tingkir diserang oleh segerombolan buaya. Karena jagoan, Jaka Tingkir berhasil mengalahkan buaya-buaya tersebut dan sebagai tebusannya dalam melanjutkan ke Demak, Jaka Tingkir dikawal oleh buaya-buaya di sebelah kiri, kanan, depan dan belakang sebanyak masing-masing 40 ekor. Para pujangga pun menciptakan gending lagu atas kejadian tersebut yang terkenal hingga kini, yaitu lagu Sigro Milir.
Sesampainya di Demak, Jaka Tingkir tinggal di rumah pamannya Kiai Ganda Mustaka, saudara Nyi Ageng Tingkir, yang menjadi perawat Masjid Demak berpangkat Lurah Ganjur. Jaka Tingkir menarik simpati Raja Demak Sultan Trenggana atas suatu kejadian. Di Istana Demak terdapat sebuah kolam yang cukup besar. Pada suatu hari ketika Jaka Tingkir sedang berdiri di tepian kolam, tiba-tiba pamannya berteriak agar dia, Jaka Tingkir, segera menyingkir dari tempatnya, karena Sultan Trenggana segera lewat. Situasinya saat itu cukup sulit bagi orang biasa untuk menyingkir, karena tidak ada ruang buat menyingkir selain melompati kolam yang cukup lebar. Jaka Tingkir alias Mas Karebet yang terlatih dengan sigap dan mudah segera melompati kolam, agar tidak mengganggu jalannya Sultan Trenggana. Sultan Trenggana sangat terkesan melihat kejadian tersebut, sehingga ia diangkat menjadi kepala prajurit Demak berpangkat Lurah Wiratamtama. Kejadian berikutnya versi kisah kiasan dari Pujangga dikisahkan bahwa suatu hari Jaka Tingkir sebagai Lurah Wiratamtama bertugas menyeleksi penerimaan prajurit baru. Ada seorang pelamar bernama Dadungawuk yang sombong dan suka pamer. Jaka Tingkir menguji kesaktiannya dan Dadungawuk tewas hanya dengan menggunakan sadak kinang. Akibatnya, Jaka Tingkir pun dipecat dari ketentaraan dan diusir dari Demak. Kejadian sesungguhnya atas versi kisah kiasan Dadungawuk adalah sebagai berikut. Alkisah Sultan Trenggana mempunyai seorang puteri cantik bernama Puteri Cempaka. Bukan Jaka Tingkir kalau tidak mengetahui ini dan tidak dapat menaklukkan hati sang puteri. Secara diam-diam Jaka Tingkir menjalin hubungan dengan Puteri Cempaka. Namun tindakan tidak terpuji ini sempat ketahuan, sehingga Jaka Tingkir diusir dari kerajaan Demak. Kejadian berikutnya, menurut versi kisah kiasan Pujangga, diceritakan bahwa pada suatu hari Sultan Trenggana sekeluarga sedang berwisata di Gunung Prawoto. Jaka Tingkir melepas seekor kerbau yang dinamakan sebagai Kebo Danu. Kerbau Danu sudah diberi tanah pada telinganya, sehingga kerbau merasa tidak nyaman dan mengamuk. Kerbau itu mengamuk menyerang pesanggrahan raja, di mana tidak ada prajurit yang mampu menaklukkan si kerbau. Sultan Trenggana memerintahkan bala tentaranya untuk mencari Jaka Tingkir yang diharapkan dapat menaklukkan kerbau tersebut. Jaka Tingkir diketemukan dan tampil menghadapi kerbau ngamuk. Kerbau itu dengan mudah dibunuhnya. Atas jasanya itu, Trenggana mengangkat kembali Jaka Tingkir menjadi Lurah Wiratamtama. Demikian dulu apa yang bisa saya sampaikan tentang Jaka Tingkir. Ada kurang lebih, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Teriring ungkapan, Ono Rino Ono Upo, Ono Awan Ono Pangan. Salam budaya, salam rahayu, salam waras.